Statusnya naik menjadi tersangka dalam kasus pencabulan anak di bawah umur. Fadel Bajide akhirnya resmi menjalani masa penahanan. Dalam press release yang digelar di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin, Fadel akhirnya dimunculkan ke hadapan publik dengan mengenakan baju tahanan. Seperti diketahui, Fadel dilaporkan oleh Nikita Mirzani atas dugaan pelecehan seksual terhadap anaknya Laura Mezani Mawardi. Sempat diperiksa menjadi saksi terlapor, Fadel diberondong 53 pertanyaan dari penyidik hingga akhirnya kini berujung di balik jeruji besi. Kita sudah melalui tahap-tahap panjang, rekan-rekan juga mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, okay. Ya, TKP kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Anak korban yang berinisial LM perempuan 17 tahun. Lanjut kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB laki-laki berumur 20 tahun. Ya, untuk sementara ini kita sudah menetapkan surat penahanan, ya, sudah diterbitkan 20 hari ke depan. Ya, Mbak, ya, izin. Nah, itu yang dilakukan karena memang mengumpulkan semua, menjadikan berkas, melengkapi berkas. Hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya untuk membela anak saya Laura. Walaupun saya dicaci, saya dimaki karena gak becus mengurus anak, tapi hari ini sudah dibuktikan bahwa apa yang saya bilang itu semua benar. Kemarin kita memeriksa sebagai saksi. Lanjut setelah itu kita alih status menjadi tersangka kepada VA, ya. Dan hari ini kita menetapkan sebagai surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan. Tentunya kita lihat bersama, ya, karena apa itu ada pasti tahap-tahapnya. Mulai kita memeriksa saksi-saksi, kemudian dari barang bukti, alat bukti jelas, ya, itu yang memperjelas kasus yang dilaporkan oleh NM. Tersangka juga kita gelar perkara tentunya. Gelar perkara itu semua dilihat, ya, di situ. Kemudian dari pimpinan dari Polda Metro Jaya juga melihat dari Wasidik, kemudian Renata, Krim dan juga yang jelas dari kita juga dari unit kita, dari Siwas, kemudian Sikum, dan juga dari Propam tentunya. Nah, ini yang memperkuat semua yang ada. Oleh karena itu kita menetapkan seseorang dari saksi terlapor menjadi tersangka. Oleh karena itu, kenapa hari ini kita menetapkan surat perintah penahanan sudah jelas? Karena memang kita harus melengkapi mindik-mindik, ya, administrasi penyidikan itu
Jadi semua harus dilengkapi rekan-rekan. Penetapan Fadel sebagai tersangka tentu membuat banyak orang jadi bertanya-tanya, apalagi sebelumnya ia dan Loli dikenal memiliki hubungan asmara dan sangat sulit dipisahkan. Namun pihak kepolisian mengungkap kronologi saat Fadel berusaha melakukan dugaan tindak tidak senonohnya terhadap Loli. Bahkan disebut-sebut menggunakan tipu daya hingga janji manis untuk membuat Loli percaya. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan. Kemudian adapun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor via AB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan konseling psikologis terhadap anak korban. Ya, barang bukti yang jelas ya dari HP. Kemudian dari yang ada dikumpulkan ya itu yang jelas ada di penyidik. Jadi semua yang ditanya kalau memang kita bertanya pasti dijawab oleh pihak. Ya itu menurut saya bagus ya, aktif untuk menjawab apa pertanyaan dari penyidik pasti dijawab oleh pihak. Itu nanti kita lihat ya, karena memang di sini saya tidak bisa menerangkan karena memang bukan kapasitas saya ya. Saya jelas di sini kita sudah menahan dengan surat perintah penahanan. Yang juga tidak kalah menjadi sorotan meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, namun Fadel tetap menunjukkan sikap yang sangat santai. Ia bahkan terlihat beberapa kali tersenyum saat pihak kepolisian memberikan keterangan. Namun raut wajah Fadel seketika berubah saat akan dikembalikan ke sel, seolah menyembunyikan sesuatu dan memilih bungkam saat ditanya oleh para awak media. Dengan hasilnya gimana deh? Dengan hasilnya seperti apa? Terbaru nih bikin lo jadi tersangka. Kemarin kan sempat bilang katanya nggak mungkin. Nggak mungkin. Ditangkap gimana nih Bang? Padahal ada yang mau sampein nggak? Kapan aja Padahal? Ada yang mau disampaikan nggak sih? Maaf. Kasih jalan. Oh. Saya dijelaskan di sini mah senyum aja nih. Penuh makna gimana nih Pak? Udah benar assalamualaikum untuk Poli deh. Kita sambut Poli deh. Ya. Sendal gua. Oke. Hewannya seperti apa? Oh iya, nyala. Omar, gimana memakan kalian Omar? Gampang nanti selesai. Semua dari alat bukti, kemudian juga dari saksi-saksi, itu sudah memperjelas ya, untuk memperjelas. Tapi nanti kita uji di
pengadilan. Semua rekan-rekan mohon izin, semua dikumpulkan di penyidik. Selama ini Fadel selalu mengelak atas tudingan yang dilontarkan oleh Nikita. Bahkan menurut Rasman tim kuasa hukumnya, Loli pun memberikan keterangan bahwa dirinya dan Fadel tidak pernah melakukan tindakan persetubuhan. Namun keterangan pihak kepolisian seolah meruntuhkan semua itu karena Fadel diduga telah berkali-kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap korban. Untuk itu yang jelas sudah beberapa kali itu diduga dilakukan oleh VA. Untuk sementara ini masih kita semua kumpulkan, jelas untuk mengumpulkan semua barang bukti dan keterangan itu untuk melengkapi berkas yang ada. Ya keterangan itu pasti kita kumpulkan, ya. Kemudian itu biarlah nanti kita jika memang sampai di pengadilan itu nanti dibuka. Satu atau dua Ancaman paling singkat 5 tahun, paling tinggi 15 tahun. Pasal yang diterapkan yaitu 76D Undang-Undang Perlindungan Anak 76D Junto 81 ayat 1. Kita mengumpulkan barang bukti, kemudian saksi-saksi kita periksa. Lebih kurang 19 orang kita periksa, ya. Kemudian juga yang memperjelas kasus yang ini yang ada, ya, harus terang benderang. Tidak tiba-tiba, tidak juga semuanya harus cepat, tapi kita tidak jelas, ya, harus jelas. Terima kasih juga untuk Laura karena sudah mau jujur saya. Awalnya saya kecewa, tapi ini sudah terjadi. Yang penting anak saya sudah balik ke tangan saya lagi. Mungkin dengan pelajaran yang seperti ini Laura juga tidak akan mengulanginya lagi. Terkait penahanan Fadel yang statusnya naik sebagai tersangka, Rasman dan tim kuasa hukum Fadel mengaku sempat terlibat perbedaan pandangan. Menurut Rahmat, saat kemarin menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka, Fadel sebenarnya belum akan ditahan. Namun akhirnya pihak kepolisian memutuskan untuk membuikan Fadel selama 20 hari ke depan. Rahmat juga menuding penahanan Fadel sangatlah tidak fair. Menurutnya, masih ada beberapa saksi yang seharusnya meringankan belum diperiksa oleh penyidik. Makanya saya kemarin tidak ada keberatan saya juga untuk dilakukan penahanan. Saya jujur aja, karena Rahmat itu sudah lama ikut saya. Dia juga punya pandangan, saya punya pandangan. Semalam kami agak berbeda. Benar, Rahmat bilang, Pak, ini masih dipertahankan, kita harus perjuangkan. Saya bilang, Pak, saya setuju pendapat. Tapi ketika dua keterangan berbeda, apa yang harus kita lakukan? Karena anak ini di bawah umur, nggak mungkin juga tahan atau tidak ditahan. Karena di judulnya dugaan pelecehan seksual di bawah anak, di bawah umur. Sebenarnya Fadel ini belum dilakukan penahanan, belum dilakukan penahanan. Hanya saja dilakukan tadi malam tindakan penangkapan. Ya, setelah perubahan status Fadel dari saksi menjadi tersangka. Gitu. Jadi setelah penangkapan itu penyidik diberikan waktu 1x24 jam untuk menetapkan apakah Fadel ini akan ditahan untuk 20 hari ke depan atau tidak. Gitu. Nah begitu tadi malam penangkapan, saya karena memang Pak Rasman sudah ada kegiatan live di salah satu stasiun TV, saya mengambil sikap gitu. Saya harus perjuangkan Fadel gitu. Nah tadi malam sekitar jam 11 setelah pemeriksaan Martin, ya kan, karena memang tadi malam kami menganggap tidak fair penetapan tersangka ini karena banyak saksi adicar yang kami ajukan sejak awal itu belum diperiksa, termasuk Martin, Liliana, dan Bintang, ya kan. Walaupun Eda dan Ibu Juliana sudah diperiksa kan gitu, tapi ada saksi fakta lain yang menurut kami ini bisa meringankan Fadel, namun ini belum diperiksa. Makanya tadi malam saya ngotot gitu. Saya nggak akan izinkan penangkapan ini. Saya nggak mau menandatangani surat penangkapan. Saya bilang kalau seandainya belum diperiksa Martin di situ kan gitu. Karena memang Martin mempunyai keterangan yang berbeda gitu dari tuduhan penyidikan. Karena ada satu fakta yang disampaikan oleh penyidik ketika pemeriksaan, itu kejadian pada tanggal 9 Mei. Di situ ada sebuah perbuatan
perbuatan yang diduga tindak pidana tadi. Nah, Martin memiliki chat antara Loli dengan Martin. Di tanggal itu tidak ada kejadian apapun, dan di hari itu antara Loli dan Fadel itu sedang berantem. Ada, Mas. Ada gitu, dan kami sudah berikan kepada penyidik kan itu. Dan posisi Loli dengan Fadel ini sedang ribut gitu. Ribut karena Fadel ulang tahun kan sebenarnya, tapi Loli lupa. Biasalah, ribut-ribut percintaan ya kan, pacaran gitu kan. Pada saat tanggal 9 itu Loli ngotot manggilnya Atin kalau nggak salah, Atin. Loli minta izin lah, Loli mau ketemu banget sama Fadel, mohonlah diperbolehkan gitu. Pembahasan di tanggal 9 itu gitu. Artinya keterangan yang dipertanyakan kepada Fadel pada pemeriksaan itu kami anggap belum memenuhi unsur untuk dia ditersangkakan gitu. Dan harus diperiksa Martin terlebih dahulu. Makanya tadi malam pemeriksaan itu. Rasman Arif Nasution pun memiliki pandangan tersendiri terkait perkara yang dihadapi Fadel. Menurutnya selama 7 bulan belakangan ia sudah mengupayakan yang terbaik. Ia juga menyebut adanya keterangan yang berbeda dari Loli saat BAP tambahan. Hal itulah yang menurutnya menjadikan Fadel akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kami justru lagi bertanya-tanya, ada apa dengan Loli? Perbedaannya itu apa? Kok tiba-tiba dia merubah seluruhnya? Info yang kami dapat tuh dia merubah semuanya. Ya kalau dia merubah semuanya, pertanyaannya apa saja yang dirubah itu? Tentu harus kita dalami. Nah kita mau lihat. Nanti kan diperiksa Fadel, didampingi Rahmat, ada saya lihat. Nanti Rahmat akan info, saya juga akan lihat. Kalau kami lihat, ini benar-benar ada 2 fakta yang berbeda. Ada yang disembunyikan secara terang-benderang dan secara sengaja untuk membohongi kami. Sehingga kami pasti akan bersikap. Tapi sampai hari ini muncul pertanyaan di benak kami. Keterangan yang berbeda itu apa saja? Kemudian dalam rangka apa dia melakukan itu? Tapi kami mendapat informasi Bude ini katanya ya info-infonya ada dia punya ilmu yang mungkin bisa ya kita nggak bilang mistik lah ya, mungkin ini batin, ini apakah dia dalam keadaan beri keterangan itu benar atau apapun. Makanya saya sebenarnya pingin ada video sama Rahmat nih, Bu Ida kan ikut juga timnya, kita pingin mendengar dari Loli Rahmat ya. Saya mau lihat betul video dia, Om saya udah sadar, Responnya itu tunggu betul. Kami Loli udah sadar, Om selama ini Loli begini. Kalau itu video itu pun dikirim private ke saya nggak apa-apa, kirim aja ke nomor saya nggak dibilang Om jangan disebar ya, enggak, yang penting ada pegangan. Om saya itu begini, sebenarnya begini, saya diambil duit saya segini, kan NM kan bilang begitu, semua uang transfer ke Martin, ke istri Martin. Pas banget ya ini malam Nisfu Sakban. Mungkin banyak juga orang yang berdoa di malam hari ini. Salah satunya mungkin doa gue yang dikabulin Tuhan. Terima kasih buat Polres Jakarta Selatan. Terima kasih buat Ibu Kanit PPA. Terima kasih untuk para penyidik, Bapak Kasat yang sudah 7 bulan menangani kasus ini, akhirnya selesai malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bude dan Pade yang sudah membuat anak saya Laura bisa kembali lagi sama saya, bisa memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Terima kasih Bapak Mi yang udah Niki anggap gue sebagai saya angkat Niki. Saya yatim piatu, saya udah gak punya siapa-siapa, jadi Bang Mami, Bude, Pade adalah orang-orang yang selalu saya repotkan belakangan ini. Terima kasih juga buat Dr. Oki, Pak Il, Zack yang setiap hari selalu saya ganggu. 7 bulan bukan waktu yang sebentar. Saya sudah pernah bilang apa yang saya bicarakan selalu fakta, tapi memang selalu tertunda oleh waktu.